Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek UAS Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Sistem Informasi Bank Sampah Masyarakat, disingkat SIBA-SAMAT. Beranggotakan Adit Alfikri, Aditya Pratama Tanjung, Arya Budi Laksmana, saya Devi Lutfianti, yang terakhir Salsa Gusti Amalia. Yang pertama, menjelaskan deskripsi perangkat lunak. Deskripsi umum Sistem informasi ini menyediakan dan menginformasikan mengenai sistem informasi bank sampah masyarakat yang disingkat SIBA-SAMAT. SIBA-SAMAT ini memberikan informasi tentang bank sampah masyarakat seperti melihat data-data tentang bank sampah, info-info daerah yang terdapat adanya bank sampah, serta dengan adanya aplikasi ini membantu masyarakat untuk mengatasi sampah yang berada di lingkungan sekitar dan dapat dimanfaatkan dan menguntungkan masyarakat sekitar. Aplikasi SIBA-SAMAT ini menggunakan berbasis mobile, sehingga sistem informasi ini akan memiliki beberapa hak akses, diantaranya admin dan user. Fungsi produk pada SIBA-SAMAT ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain dapat melihat info-info tentang bank sampah masyarakat, dapat digunakan melakukan pemrosesan penukaran sampah-sampah dengan poin, lalu ditukarkan berupa voucher atau pulsa. Bisa mengetahui lokasi daerah yang belum tersedia adanya bank sampah. Selanjutnya menjelaskan karakteristik pengguna. Kategori pengguna pertama, user, bertugas melakukan kegiatan bank sampah. Kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat atau generasi milenials bagaimana pentingnya bahwa sampah tidak selamanya dibuang dan bisa digunakan untuk hal baik seperti kegiatan bank sampah, yaitu SIBA-SAMAT. Lalu mengumpulkan bahan-bahan untuk dilakukan tahap proses selanjutnya di bank sampah. Dapat menukar poin sampah dan ditukar poin sehingga dapat ditukar berupa voucher atau pulsa. Yang terakhir, user dapat mengetahui beberapa bagian dari aplikasi SIBA-SAMAT. Kemudian ada hak akses ke aplikasi, yaitu user atau pengguna. Kemudian kategori pengguna untuk admin, bertugas mengelola hasil kegiatan, mengelola seluruh hak akses data user, mengatur semua sistem dan teknis keseluruhan. Admin dapat mengupdate atau memperbaharui perangkat lunak dari sebuah aplikasi SIBA-SAMAT. Lalu admin juga dapat mengakses akun dari user yang sudah terdaftar dari aplikasi SIBA-SAMAT. Terakhir, melakukan backup dan restore. Hak akses ke aplikasi adalah admin. Selanjutnya membahas batasan. Dengan di setiap sistem ini ada permasalahan, maka SIBA-SAMAT ini dibatasi pada perancangan sistem ini dibuat sampai mengenai pengguna atau user informasi tentang SIBA-SAMAT. Aplikasi yang berbasis mobile mengatasi masyarakat dalam menangani masalah tentang masyarakat untuk mengumpulkan sampah, dan SIBA-SAMAT-nya adalah wadahnya. Program yang digunakan untuk perancangan ini menggunakan berbasis mobile dan menggunakan software untuk membantu perancangan seperti MySQL dan JDK, yaitu Java Development Kit. Kemudian lingkungan operasi. Aplikasi client server ini akan berfungsi dengan spesifikasi server, sistem operasi Windows, serta terhubung dengan jaringan dengan spesifikasi minimum RAM atau memori minimal 2 GB. Direkomendasikan RAM 4 GB. Minimal 2 GB penyimpanan hard disk yang tersedia. Direkomendasikan untuk RAM yang lebih tinggi. Klien memiliki versi Android 4,5 atau lebih tinggi. Operating system, sistem operasi Windows dan Android. Database management system menggunakan MySQL. Selanjutnya membahas deskripsi kebutuhan. Rancangan struktur perangkat lunak, front end dan back end. Di sini ada bagan atau struktur. Yang pertama beranda, yaitu home, kemudian login, lokasi, notifikasi, akun, jemput sampah, histori penjemputan, jual sampah, tukar poin, terakhir pengaduan. Keterangan dari alur aplikasi. Pertama, alur penukaran sampah. User membuka fitur tukar poin, selanjutnya user memilih apa yang ditampilan tukar poin sesuai nominal poin sampahnya. Kedua, alur penjemputan sampah. User membuka fitur jemput sampah, kemudian user mengisi form seperti halaman alamat dan jenis sampah. Kemudian user mengklik
button jemput sampah. Ketiga, alur penukaran poin. User membuka fitur jemput sampah, kemudian setelah user menyelesaikan jemput sampah, user akan mendapatkan poin sampah yang bisa ditukarkan di fitur tukar poin. Ini struktur gambar 1, contoh front end. Pertama, beranda home, search, informasi, data diri, kemudian rincian, titik poin, rewards, yang terakhir logout. Gambar 2, contoh back end use. Pertama, beranda, kemudian data, turun lagi ke bawah informasi, fitur tampilan, user. Yang kedua laporan, yang ketiga logout. Dalam kebutuhan fungsional, parameter terdapat ergonomi. Kebutuhannya sistem harus mudah digunakan. Kedua, respon time, sistem harus menampilkan kurang 5 detik. Security, data hanya dapat diubah oleh administrator. Keempat, komunikasi bahasa Indonesia. Batasan perancangan pada sistem Sibasamat, modifikasi sistem informasi user hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang memiliki otoritas hak akses administrator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Budi Laksmana. Perkenalkan, nama saya Arya Budi Laksmana, NIM 111802050. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Devi Lutfianti. Fungsional Recruitment Summary. Deskripsi 1. Calon user mendaftar menjadi user dan diregister oleh admin. 2. Admin melakukan login untuk melakukan pengecekan transaksi dan meregistrasikan user baru. 3. Menampilkan data diri dan informasi user. 4. Mengupdate data user yang dapat dilakukan oleh admin. 5. Pada sistem Sibasamat transaksi yang dilakukan menggunakan transaksi barter, yaitu penukaran berupa sampah sesuai jenis menjadi poin, dan poin tersebut bisa ditukar menjadi pulsa, voucher, dan token. Non-fungsional recruitment summary. Deskripsi 1. Kemudahan memakai. 2. Kemudahan akses. 3. Menampilkan kurang lebih 5 detik. 4. Akses menggunakan email dan password. 5. Inputannya. Dan 6. UM menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya use case dari diagram Sibasamat sendiri. Yang pertama yaitu ada user dan admin. Nah, pada user ini terdapat login, registrasi, lokasi bank sampah, penjemputan, tukar poin, dan import. Dan admin itu bisa melakukan login juga kepada user. Admin itu mengupdate riwayat penjemputan, dan admin mengupdate poin sampah. Dan ketiga, mengelola data user, dan admin juga melihat data user dan mengubah data user. Dan admin juga bisa meng-logout juga. Selanjutnya activity diagram dasar. Pertama ada user dan sistem. Selanjutnya kita memulai dan user membuka aplikasi. Dan sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya user memilih daftar. Dan sistem akan menampilkan form daftar. Selanjutnya user akan mengisi form daftar. Di mengisi form pendaftaran tersebut ada pilihan decision, yaitu pilih iya dan tidak. Jika pilih iya, sistem akan menampilkan tampilan halaman login daftar dan menampilkan lupa password. Jika memilih tidak, akan mengisi ke selanjutnya. Selanjutnya ada activity diagram lupa password, yaitu ada user dan sistem. Pertama, user memulai dan sistem akan menampilkan halaman login daftar lupa password. Selanjutnya user memilih lupa password dan sistem akan menampilkan form email, NIPAS, dan confirm password. Dan user mengisi form email, NIPAS, dan confirm password tersebut, sistem akan mengubah password tersebut. Selanjutnya ada diagram login. Nah, pertama user membuka aplikasi Sibasamat sendiri, lalu sistem menerima halaman login, daftar, dan lupa password juga. Selanjutnya user memilih login dan sistem memilih form login. Selanjutnya sistem akan mengirimkan ke user mengisi form login lalu klik login, dan sistem akan menampilkan halaman ganda tersebut. Selanjutnya activity diagram jemput sampah. Pertama user memulai dan sistem akan menampilkan halaman ganda. Dan user pilih jemput sampah, dan sistem melanjutkan ke form jemput sampah. User melakukan mengisi form jemput sampah seperti alamat dan jenis sampahnya. Sistem melakukan tampilan halaman terima kasih lalu klik OK. Selanjutnya activity diagram histori penjemputan. Pertama user akan memulai sistem dan menampilkan halaman ganda.
User selanjutnya memilih histori penjemputan, dan untuk melihat histori penjemputan tersebut, sistem akan menampilkan histori penjemputan tersebut. Lalu kita selanjutnya activity diagram poin sampah. User memulai dan sistem menampilkan halaman beranda. Setelah menampilkan halaman beranda, user akan memilih poin sampah. Dan sistem memilih tampil info poin setiap jenis sampah. Selanjutnya ada activity diagram tukar poin. Pertama, user akan memulai dan sistem menampilkan halaman beranda. Lalu, user memilih pilih tukar poin, dan sistem menampilkan tampilan tukar poin berupa pulsa dan token listrik. Yang selanjutnya, pilih user yang ingin ditukarkan. Sistem akan menampilkan penukaran berhasil, dan tampilan poin user akan berkurang pada sistem. Pertama, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Activity diagram pengaduan. Di sini activity ada user dan sistem. Pertama, tampil halaman beranda, user pilih pengaduan, sistem tampil form laporan pengaduan, dan user mengisi form laporan pengaduan, dan sistem menyimpan laporan. Selanjutnya ada activity diagram lokasi. Sistem tampil halaman beranda, user pilih lokasi, dan sistem menampilkan lokasi bank sampah terdekat. Activity diagram akun. Sistem menampilkan halaman beranda dan user memilih pilihan fitur akun. Sistem tampil akun, user pilih informasi akun. Sistem tampil informasi akun lalu kembali dan menampilkan akun lagi. Dan sini tampil kata sandi dan keamanan, dan sistem tampil form kata sandi dan keamanan. User mengisi form kata sandi keamanan, sistem mengubah kata sandi, dan lalu menampilkan akun, dan user pilih logout. Selanjutnya sini ada sequence diagram. Ini ada user, ada halaman login, ada proses, dan ada tabel user dan halaman beranda. Sini user mengakses halaman login, dan yang kedua memasukkan username dan password. Lalu proses user dan password, proses melakukan get data, terus validasi data. Jika user dan password salah, kembali ke halaman login. Jika berhasil, tampil halaman beranda. Selanjutnya sequence diagram lokasi sampah. Di sini ada halaman beranda, halaman lokasi, proses, dan tabel lokasi. User, dan ini menampilkan halaman beranda. 2. User klik fitur lokasi dan tampil lokasi. 3. User cari lokasi terdekat, terus memproses cari lokasi. Yang 4, menampilkan rute lokasi dan kembali ke halaman lokasi. Selanjutnya sequence diagram jemput sampah. Tampil halaman beranda. Yang kedua, klik jemput sampah. 3. Isi form jemput sampah, dan ini proses confirm jemput sampah. Yang keempat, validasi penjemputan. Dan yang kelima, jemput sampah gagal. Yang keenam, jemput telah dikonfirm. Sequence diagram tukar poin. Di sini tampil halaman beranda. 2. Klik tukar poin. 3. Pilih yang ingin ditukarkan. 4. User isi form penukarannya. 5. Proses penukaran, validasi penukaran. Gagal penukaran. Yang keenam, ketujuh, penukaran berhasil. Yang ke-8, poin akan berkurang jika berhasil. Akan kembali ke halaman tukar poin. Dan ini sequence diagram logout. Tampil halaman beranda. Kedua, user pilih akun. Ketiga, pilih logout dan proses logout. Dan keempat, logout berhasil. Nah, di sini ada kelas diagram si Basamat. Nah, di sini kelas diagramnya itu ada admin, user jemput sampah, lokasi bank sampah, histori penjemputan,
poin sampah, hadiah poin, tukar poin. Ini admin, di admin ada email admin, ID admin, dan nama admin. Dan di user ada alamat, email, nama lengkap, nomor telepon, password, dan username. Pertama-tama si user melakukan lokasi bank sampah di alamat penyetor, lokasi penyetor, dan nama penyetor, yaitu kejemput sampah. Yaitu di jemput sampah ada alamat penyetor, jenis sampah, dan poin sampah. Lalu user bisa lihat histori penjemputan. Di situ ada pengambilan dan tanggal penjemputannya. Nah, selanjutnya ada poin sampah. Dalamnya ada jenis poin, poin penukaran, dan poin sampah. Dan di bawahnya lagi ada hadiah poin. Hadiah poin ada e-voucher, kartu kredit, pulsa, dan token listrik. Dan sampingnya ada tukar poin, yaitu ada jenis penukaran, jenis poin, dan poin sampah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Aditya Pratama Tanjung. Ada mockup tampilan awal aplikasi. Jika sudah selesai mendownload atau menginstal aplikasi Sibasama tersebut dari Play Store kalian, kemudian menampilkan loading seperti berikut untuk mempersiapkan aplikasi untuk siap dipakai atau digunakan. Lalu ada tampilan login. Setelah loading selesai muncul tampilan login untuk masuk ke aplikasi Sibasama. Jika sudah pernah mendaftar atau sudah memakai aplikasi ini, bisa langsung mengisi bagian username dan password. Jika lupa pada password, bisa mengklik tombol lupa password. Sebaliknya, jika belum mempunyai akun, maka klik pada tombol daftar. Lalu ada tampilan daftar. Pada tampilan daftar ini, si pengguna baru dapat mengisi kolom yang sudah disediakan untuk bisa menggunakan aplikasi Sibasama nantinya. Jika sudah mengisi semua kolom dan yakin mengisi dengan benar, maka diharuskan checklist data yang diisi telah benar, kemudian klik daftar. Di sini ada tampilan lupa password. Pada tampilan lupa password ini dibuat untuk pengguna apabila ingin mengubah password lama ke password baru, dikarenakan lupa yang disengaja atau tidak disengaja, dengan mengisi email new password, password baru, dan confirm password. Jika sudah yakin, bisa langsung menceklis data yang diisi telah benar, kemudian klik confirm. Lalu di sini ada tampilan beranda Sibasama. Di dalam beranda menampilkan nama akun dan nomor handphone pemilik akun. Terdapat pesan di bagian kanan atas, nama dari aplikasi tersebut Sibasama. Lalu terdapat informasi atau berita-berita terbaru tentang lingkungan dan sampah dan ikon jemput sampah, histori penjemputan, poin sampah, tukar poin, dan pengaduan. Di paling bawah terdapat pilihan lokasi, notifikasi, dan akun. Lalu ada tampilan pesan. Pada tampilan ini dibuat untuk memudahkan komunikasi si pengguna ke pengguna lain maupun ke si pekerja atau tukang sampah. Lalu ada tampilan jemput sampah. Pada tampilan ini terdapat alamat lengkap si pengguna akun atau si penyetor sampah. Lalu terdapat pilihan jenis sampah yang akan dibuang beserta jumlah berat sampah dan jumlah poin yang akan didapat. Kemudian jika sudah, langsung mengklik tombol jemput sampah. Lalu ada tampilan terima kasih. Berikut adalah tampilan jika si pengguna atau si penyetor sudah melakukan jemput sampah. Maka tampilan yang muncul berikutnya adalah kata terima kasih dari kami. Selanjutnya bisa mengklik OK. Lalu ada tampilan histori penjemputan. Tampilan ini adalah histori atau riwayat penjemputan yang sudah pernah dilakukan si pengguna atau si penyetor. Terdapat tanggal pengambilan jenis dan berat sampah. Lalu keterangan terkonfirmasi jika petugas sudah mengambil sampah atau ditolak jika petugas tidak datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adit Alfikri. Di sini saya akan melanjutkan dari salsa tampilan poin sampah. Berikut adalah tampilan jika mengklik pada poin sampah, dibuat untuk membantu si pengguna jika ingin mengecek berapa poin yang didapat dari sampah yang akan ia buang lewat aplikasi Sibasama ini. Caranya, pilih jenis sampah yang akan kamu buang dan tentukan berat pada sampah tersebut, kemudian kamu bisa tahu berapa poin yang akan kamu dapatkan. Kemudian tampilan tukar poin. Pada tampilan ini, pengguna dapat menukar poin sampah yang sudah didapat dari mengirimkan sampah melalui aplikasi Sibasama. Pengguna bisa memilih sendiri
kemana poin itu ditukarkan. Terdapat pilihan pulsa, token listrik, e-voucher, dan kartu kredit yang masing-masing memiliki minimal tukar poin. Kemudian tampil pengaduan. Dalam form laporan pengaduan ini terdapat upload foto yang ingin dimasukkan, terdapat alamat yang akan diisi oleh si pelapor. Dan jika ingin menuliskan pengaduan bisa mengisi kolom tulis sesuatu yang kemudian akan sampai pada admin si Basamat. Pada tampilan lokasi bank sampah terdekat dimaksudkan pengguna bisa mengecek atau melihat di wilayah mana saja yang tersedia bank sampah. Kemudian tampilan notifikasi dibuat untuk menerima informasi-informasi terbaru atau pemberitahuan untuk si pengguna. Kemudian tampilan akun. Di sini ada tampilan akun menunjukkan informasi pengguna, terdapat nama email, foto, dan nomor handphone. Lalu ada setting yang di dalamnya terdapat informasi akun, kode sandi, keamanan, kemudian tombol logout yang dimaksudkan apabila si pengguna tidak lagi menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sini ada tampilan informasi akun. Di dalam informasi akun terdapat data si pengguna yang lengkap yang diharuskan si pengguna memakai akun ini dengan bijak. Tampilan kata sandi dan keamanan. Di sini adalah fiturnya. Jika pengguna ingin mengganti kata sandi lama ke kata sandi yang baru, maka bisa langsung membuat kata sandi di kolom tersebut. Kemudian klik tombol reset password. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.